Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilamil dengan stambuk N1D118052. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review saya mengenai semiotika teks yang ditulis oleh Yasraf Andri Piliang. Dalam jurnal yang ditulis oleh beliau terdapat beberapa poin, yang mana poin pertama adalah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini dijelaskan bahwa semiotika teks adalah salah satu dari cabang semiotik yang secara khusus mengkaji tentang teks sebagai bagian dari bentuk dan juga tingkatannya. Nah, selanjutnya semiotika teks juga memiliki salah satu cabang yang disebut dengan analisis teks yang secara khusus juga mengkaji tentang teks. Nah, di poin kedua ada semiotika teks sebagai cabang semiotika. Nah, dalam pengertian ini secara luas bahwa teks adalah tindak pertukaran dan penggunaan tanda dan bahasa. Yang secara sempitnya, teks adalah pesan-pesan tertulis yang terdapat dalam sebuah buku majalah, buku kitab suci, buku novel, buku komik, dan buku-buku pelajaran lainnya, yang mana dari definisi tersebut sehingga teks didefinisikan sebagai pesan baik yang menggunakan tanda verba dan visual yang menghasilkan sebuah teks verba maupun teks visual seperti televisi, komik, iklan, dan lain-lain. Kemudian ada di poin ketiga, dasar-dasar semiotika umum. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya teori mengenai semiotika teks tidak dapat kita lepaskan dari semiotika struktural yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, yaitu mendefinisikan semiotik di dalam course general linguistik sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari peran tanda tersebut. Nah, di dalam dasar-dasar semiotika teks di dalam dasar-dasar semiotika terdapat beberapa poin yang dibahas, yaitu yang pertama ada Langwang dan Peroleh. Nah, dalam pembahasan kali ini de Saussure mengusulkan dua model analisis, yaitu bahasa sebagai sebuah sistem dan bahasa sebagai mana yang digunakan oleh individu dalam komunikasi sosial. Yang kedua ada struktural tanda, yang mana berdasarkan pandangan semiotik signifikasi, bila seluruh praktek sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka ia dapat pula dipandang sebagai tanda. Hal ini dikarenakan luasnya pengertian tanda itu sendiri. Sehingga de Saussure menjelaskan bahwa tanda sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagai tanda yang tidak dapat dipisahkan dari dua bidang, yaitu penanda dan petanda, sebagaimana halnya kertas yang tak mungkin memisahkan salah satu sisi dengan sisi yang lainnya. Kemudian ada kode. Nah, kode adalah seperangkat aturan atau konferensi bersama yang di dalamnya terdapat tanda-tanda yang dikombinasikan sehingga dapat memungkinkan pesan dikomunikasikan dari seseorang kepada orang lain. Selanjutnya ada aksis tanda. Menurut de Saussure, bahasa dibentuk semata oleh prinsip perbedaan. Perbedaan ini hanya dimungkinkan lewat beroperasinya dua aksis bahasa yang disebut aksis paradigmatik dan aksis
sintagmis. Sedangkan menurut Roland Barthes, ya, analisis tanda berdasarkan sistem atau kombinasi lebih besar ini, ya, itu berupa kalimat, buku ataupun kitab yang melibatkan apa yang disebut pengkombinasian yang tersirau dari ya dua aksis, yaitu aksis paradigmatik dan aksis sintagmatik. Yang kelima ada tingkatan tanda. Nah, ada beberapa tingkatan dalam semiotik, ya. Sebagaimana Barthes menjelaskan dua tingkatan dalam pertandaan, yaitu ada denotasi dan ada konotasi. Nah, denotasi di sini adalah tingkatan pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda yang menghasilkan makna yang pasti. Sedangkan konotasi adalah tingkatan petanda yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda yang tidak pasti. Ya. Baik, yang selanjutnya ada relasasi makna. Ya, ada relasasi antar tanda. Nah, analisis semiotik juga berupaya mengungkapkan interaksi di antara tanda-tanda dengan dua bentuk interaksi utama, yaitu metafora dengan anatonim. Metafora dengan metatonim, yang mana metafora adalah sebuah model relasasi antar tanda yang di dalamnya sebuah tanda dari sistem yang digunakan untuk menjelaskan makna sebuah sistem lainnya. Ya, contohnya misalnya menjelaskan seorang yang contohnya misalnya kepala batu itu menjelaskan seseorang yang tidak mau dikasih tahu atau keras kepala, ya. Kemudian sedangkan metatonim adalah interaksi tanda yang di dalamnya sebuah tanda disosialisikan dengan tanda lain yang di dalamnya terdapat hubungan bagian dari keseluruhan. Contohnya misalnya tanda mahkota tanda mahkota mewakili sebuah kerajaan, ya, atau mewakili konsep kerajaan. Selanjutnya ada metode analisis teks. Nah, metode analisis teks ini beroperasi pada dua jenjang analisis teks, yaitu analisis tanda secara individual dan analisis tanda sebagai sebuah kelompok. Nah, yang selanjutnya ada metode semiotik empiris, yang mana beberapa metode telah dikembangkan untuk menutupi berbagai kelemahan metode analisis teks. Di antaranya adalah metode analisis isi semantik, ya. Sehingga fokus dari penelitian ini tidak lagi pada teks, akan tetapi pada manusia sebagai pengguna teks. Metode ini mengkaji berbagai aspek, ya, psikis pada manusia sebagai pengguna tanda atau produk seperti perasaan, sikap atau emosi terhadap konsep tertentu yang dipresentasikan lewat tanda atau produk tertentu. Sekian dari review yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.